kami Tuhan, kami percaya, kami yakin karena ini adalah kebenaran dan hidup. Inna dina indallahil Islam. Dan pada pagi hari ini ada seorang hambamu, Bunda Mini, entah dari mana beliau, yang berusia 45 tahun Tuhan. Boleh kiranya suatu saat Bunda Mini dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru Bunda Mini, manusia baru Bunda Mini, karena ada tertulis, bukan Bunda Mini yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih Bunda Mini. Bunda Mini, banyak pribadi yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih, karena mereka hanya menjadi pendengar firman, bukan menjadi pelaku firman. Saatnya Bunda Mini mendapatkan kasih keterangan dan terang dunia dari seorang evangelis terkemuka di dunia. Hosanna Leven Abdullah, Hosanna bagi anak Abdullah di tempat yang maha tinggi. Allahumma sholli wa salim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khususon ila Bunda Mini, khususon ila ruhi wal jasadi Bunda Mini fil ardi. Terkhusus rohnya Bunda Mini, jasadnya Bunda Mini di dunia ini. Mudah-mudahan diberikan kelemah lembutan hatinya menerima kebenaran Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Capek ternyata. Masya Allah. Baik Bunda Mini, sudah siap? Terima kasih tadi teman-teman yang sudah nge-give, berkah selalu ya. Saya tidak bisa berekspresi, sedang berdoa tadi. Bunda Mini, Bunda, asyhadu Bun. Teman-teman ini pakai gini suaranya tidak mempengaruhi ya. Bun. Halo. Iya, sudah siap Bun? Halo. Ada Alkitab? Ya, halo. Sudah siap? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sudah Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Baik. Nandar udah pakai iPhone ya? Belum, Halo. belum. Ini ada yang tanya, Nandar sudah pakai iPhone belum ya teman-teman ya? Belum beli, belum. Sabar. Oke. Dan yang, oh ya, aku terima kasih kepada Uhti Wifu yang sudah membelikan iPhone ya. Berkah selalu ya. Baru teman-teman, jadi nanti yang beli aku dikirim uangnya, tapi baru setengahnya, nanti hari ini katanya. Jadi belum ya, sabar ya. Nanti kalau pakai iPhone insya Allah tambah jos, berkah selalu. Jadi ini juga HP dibelikan, ini buat data, ini nanti iPhone buat live, berkah selalu. Jadi dah gitu aja dah. Ayo Bunda Mini. Ngapain? Ayo diskusi. Kok ngapain? Ya terus coba tanya apa gitu. Oh, mau ditanya. Bunda Mini sudah begini, pegang Alkitab enggak? begini. Bunda Mini enggak. Ada. Bunda Mini sudah pegang Alkitab. Baik, sekarang buka Yohanes 20 ayat 11 sampai 15. Silakan. Enggak, saya mau awali dari Yohanes 18. Nah, Loh, ini diskusi. Ini diskusi. Sebentar, ini diskusi. Baik, saya harus mengasih materi baik. dulu. Oke, silakan. Dengarkan dulu. Iya, baik, silakan. Yesus ditangkap. Ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi seberang sungai Yordan. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ
dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan tentara, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya itu maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Mereka tersungkur semuanya. Disuruh nangkep malah mereka tersungkur semuanya, nggak ada kekuatan. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret lagi." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu menentakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan padaku?" Bapak ini bukan Tuhan Yesus, tetapi Bapak ini adalah yang memiliki kehendak. Kehendak itu lahir, dan lahir menjadi firman, dan jadilah Yesus. Jadi Yesus ini adalah Allah yang menebus hidup manusia dari dosa. Nah, dalam perwujudan perjalanan di salib ini, itulah karya Allah. Lanjut. Yesus di Sudah. hadapan Anas, Ini mau Petrus baca menyangka anjir. Yesus. Bunda, kita mau bukan lagi baca novel, kita lagi diskusi ini. Bukan, ini dengarkan dulu Poinnya materinya. apa? Ini diskusi. Ya Ini diskusi harus Allah, ini harus poinnya apa tahu. ini? Bang Ini Nandar harus tahu bahwa Yesus oke itu oke oke oke. benar-benar disalib. Bunda, bentar ya. Bentar sabar Bun ya. Nanti Ya, setelah saya minta Yohanes 20 ayat 11 sampai 15 ya, itu dibacakan. nanti Sebentar harus Bun, diurutkan sabar. dulu. Sabar Bunda. Ini kalau dibahas dari pasal Dari awal dong. 18, Dari 19, awal. 20 ya gak bakal diskusi ini. Saya dengerin Anda Ya, ngoceh kalau gitu. bukan, ini Ih, materi dari kekristenan yang tidak bisa ya dibantah. Nah, Allah, ini kamu harus kalau dengarkan. Nggak emak-emak ini gila. boleh. Nggak boleh Teman-teman, kamu ini egois. sebentar ya. Nggak Bukan boleh gitu, Bun. egois. Ini Kalau harus Bunda, didengar. sabar dulu. Kalau Bunda baca pasal 18, pasal 19, 20, gimana selesai diskusinya? Kita poin-poinnya Ya, ini aja. dengarkan Loh, dulu. Ini dengarkan dulu. itu Bunda sudah saya dengarkan dari tadi, gak ada poinnya. Nih contoh Ya ya kalau ada poinnya. Sebentar. ada loh. Sekarang Bunda baca Yohanes 20 ayat 11 sampai 15. Saya bertanya, silakan Anda paparkan dengan puluhan pasal nggak masalah. Sekarang silakan baca Yohanes 20 11 15. Hanya 5 ayat yang saya tanyakan, tidak lebih daripada itu. Silakan baca dulu Yohanes 20 11 15. Kalau Bunda nanti sudah baca ayat itu, saya bertanya, Anda boleh jawab dengan puluhan pasal. Silakan dibaca dulu Yohanes 20 ayat 11 sampai 15. Kalau dibaca pasal 17, pasal 18, 19, 20, apa urgensinya? Kita yang Ya, dibahas Yesus tidak disalib. Sekarang ya Bunda itu mau baca apa enggak? harus dipelajari dulu. Yang awal itu harus Bunda dimengerti baca dulu. Yohanes 20 ayat 11 15, dibaca dulu. Setelah dibaca saya bertanya, silakan jawab dengan puluhan pasal sekalipun nggak masalah. Ini Bunda langsung baca dari pasal 17, 18, kapan selesainya? Waktu saya Ya nggak biar banyak loh Bun. tahu. Biar Wah, tahu Bun, saya dong. kira Bunda ini memang mau diskusi. Kalau gitu, emak-emak ini memang aneh ya. Di jalan, sen kiri, belok kanan. Di TikTok, mau debat, malah baca kitab dari pasal. Ini kita bukan murojaah kita, Bun. Kita diskusi. Kita bukan hataman Alkitab, bukan. Ini Iya kita tapi bukan, sebentar Bun. Kita bukan hataman Alkitab. Kita bukan murojaah Alkitab. Kita sedang berdiskusi tentang Yesus disalib atau tidak. Kalau iya Bunda Yesus tidak... disalib. Sekarang Yesus saya disalib. sekarang saya minta bukti baca Yohanes 20 11 sampai 15. Silakan. Dibaca dulu 5 ayat saja. Saya tidak minta
beberapa pasal itu gila banget. Dibaca semua pasal ya, apa urgensi dan substansinya. Dibaca dulu Yohanes. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, begitu. Ayat 11 sampai 15. Perikopnya sudah dibaca, sekarang tinggal ayatnya. Silakan. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah oleh 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Begitu. Baik, sekarang saya tanya. Oke, balik, lanjut. Silakan lanjut. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Baik, sekarang 5 ayat sudah. Baik, terima kasih Bunda Mini yang saya hormati. 5 ayat sudah Bunda Mini baca. Kira-kira menurut penalaran Alkitab Bunda Mini, apakah ada kejanggalan dari ayat 11 sampai 15 tersebut? Ada tidak kejanggalan? Ada, katakan ada. Nggak ada. Kalau tidak, baik. Kalau tidak ada, maka saya bertanya, ya. Kalau Anda katakan tidak ada, maka saya bertanya. Baik. Sebelum saya bertanya, Bunda Mini mohon pegangan yang erat-erat, ya. Udah, pegangan. Sebelum pegangan, saya dulu mengajari guru-guru sekolah minggu bernyanyi. Saya akan nyanyikan dulu Bunda Mini karena tadi sudah membacakan ayat-ayat Alkitab, ya. Ini apresiasi buat Bunda Mini. Saya dulu ngajarin guru-guru sekolah minggu bernyanyi. Sekarang saya akan ngajari para penonton menyanyi tentang buah roh. Nih Bun, saya nyanyikan buat Bunda ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oye, anak-anak, ada 9 buah roh, apa saja itu? Yuk bergoyang yuk. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oye, itulah buah roh yang 9. Amin. Itu semoga lagu, berkat mencurai Mas Nandar. Itu lagu sekolah minggu. Jajuli, terima kasih. Berkah selalu Jajuli, Ahi Jajuli, Aa, Kakang. Baik, pertanyaan saya Bun. Bunda sampai tertawa artinya apa? Artinya saya bisa menghibur. Ya, Bunda Mini ada sukacita sehingga Bunda Mini tertawa. Artinya saya bisa. Ya, itulah berkat. Ya, itu berkat namanya. Artinya saya bisa memberikan berkat buat Bunda Mini. Kalau saya nggak nyanyi, Bunda Mini. Ya, baik. Sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Bun, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus Kristus? Bahkan di ayat ke-14-15 menuduh bahwa Yesus mencuri mayat Yesus. Bahkan menuduh Yesus sebagai pasukan kuning, penunggu taman. Pertanyaan saya, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Sementara Maria Magdalena adalah istri dari Yesus Kristus. Kemudian orang yang paling sebentar dulu, katanya sukacita. Kalau sukacita itu jangan dipotong dulu. Bukan istrinya. Bunda, katanya tadi sukacita, baru bertanya segini sukacita. Sudah tapi penguasaan. Kalau ada pernyataan yang salah, ya nanti dibenarkan. Kalau pernyataan itu saya salah, bukan istri Yesus, tetapi ibunya Yesus. Wah, ini di Injil begitu. Teman-teman, jangan disimpang-siurkan. Teman-teman, coba diperhatikan di sini. Baik, oke lah. Apalagi tadi Bu, Maria Magdalena siapa Yesus? Ibunya. Oke, teman-teman, rekam ya. Bukan istrinya ya.
Jangan Ya, diklaim Bunda istrinya, itu salah itu. Maria Magdalena bukan istrinya Yesus, tapi siapa? Bukan, Siapa? ibunya. Baik, Ibu. direkam. Maria Magdalena adalah ibu Yesus. Pertanyaan saya, kalau Anda mengatakan Maria Magdalena adalah ibu Yesus, kenapa ibunda Yesus tidak mengenali Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 15? Jawab. Ayo, ibunda kok nggak bisa Ya, kenal anaknya? di dalam konteks ini, waktu itu Maria itu masih dalam kedukaan, sedih. Jadi adanya itu cuma nangis terus. Anaknya kenapa mati, disalib, orang baik, dihukum-hukum gitu, disiksa. Kan sedih gitu sebagai orang ibu. Dia menangis terus-terusan karena kan kuburnya itu terbuka. Itu Terus? ibunya menyangka dicuri orang. Kenapa dia tidak mengenali Yesus yang sudah bangkit dari kubur? Karena memang Maria itu tidak fokus pada tidak menyangka kalau anaknya itu sudah hidup lagi gitu loh. Bukan Baik, berarti Bun. tidak kenal. Di kisah selanjutnya, kemudian Maria percaya kok kalau anaknya itu hidup bangkit lagi. Baik, Bunda, sabar ya, baik ya. Menurut Bunda Mini nih, menurut Bunda Mini ya, pengakuan iman Bunda Mini bahwa Maria Magdalena ibunda Yesus itu berdasarkan bimbingan Roh Kudus atau tidak? Ini saya ulangi ya. Ibunda Mini mengatakan Bunda Maria Magdalena adalah ibunda Yesus. Itu berdasarkan bimbingan Roh Kudus atau berdasarkan asumsi dari Bunda Mini? Saya tanya. Ya tentu dari iman saya lah. Oh, Sesuai dari bimbingan Roh Kudus. Berarti menurut bimbingan Roh Kudus Bunda Mini bahwa Maria Magdalena adalah ibunda Yesus. Iya. Oh, itu teman-teman ya, bimbingan Roh Kudus dari Bunda Mini bahwa Maria Magdalena adalah ibunda Yesus. Rekam baik-baik, nanti buktikan datanya. Oke, sekarang Bunda baca. Diragukan apa? Yang diragukan apanya kalau dia ibu? Bunda Mini punya sebentar. Bunda Mini punya nomor pendeta, punya nomor WhatsApp pendeta enggak? Pendeta? Iya, punya nomor WhatsApp-nya pendeta, gembala sidang. Ya, ada lah. Ada. Coba sekarang WhatsApp Pak Pendeta Maria Magdalena ibunda Yesus atau bukan? Silakan tanya. Ya nggak perlu tanya, ini saya sudah tahu. Bunda, Anda dilihat 2.200 orang dan Anda tadi mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah ibunda Yesus. Kemudian saya perkuat, apakah pernyataan Anda bahwa Maria Magdalena adalah ibunda Yesus berdasarkan bimbingan Roh Kudus? Anda mengatakan dengan yakin bahwa Maria Magdalena adalah ibunda Yesus berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Itu Roh Kudus yang mana? Ya, Roh Kudus, Roh Allah yang melampaui segala sesuatu. Baik, saya buktikan sekarang ya. Ternyata Roh Kudus Anda itu halu, salah ya. Karena bukan halu, namanya Roh Kudus ya kudus, enggak halu. Kok bisa Roh Kudus salah di dalam membimbing Anda? Kok bisa mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah ibunda Yesus? Yang salah kan persepsi Anda. Oke, saya tunjukkan ya siapa Maria Magdalena. Berarti saya tunjukkan dulu. Enggak, saya tunjukkan dulu sosok Maria Magdalena. Siapa? Kok bisa Roh Kudus Anda salah membimbing Anda? Inilah berarti. Oke, kita buktikan Maria Magdalena siapa ya. Maria Magdalena bukan ibunda Yesus. Kok bisa Anda mengatakan Maria Magdalena bunda Yesus? Loh, yang dibahas di sini toh, di ayat Yohanes 20 ini toh. Iya. Oke. Nah, jadi ayat 13 mengatakan, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Nih. Kita lihat nih ya. Nih. Anda berarti salah bimbingan Roh Kudusnya Anda ini. Maria Magdalena ya. Oke, Maria Magdalena ya, dalam bahasa Ibraninya sebentar. Berarti itu saya meragukan kok bisa Roh Kudus salah bimbing gitu loh. Nih saya tunjukkan ya, Maria Magdalena ya. Ibraninya Miriam Hamagdalit ya. Yunaninya Maria Magdalet. Oke. Maria asal Magdala adalah seorang perempuan Yahudi pengikut Yesus yang ikut serta dalam pewartaan Yesus. Dan pada kemudian hari, kemudian menjadi saksi mata peristiwa penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Mungkin sekali ia dijuluki Magdalena karena berasal dari Magdala, kota nelayan di tepi barat danau. Lukas 8:2-3 menerangkan bahwa Maria Magdalena adalah salah seorang dari perempuan-perempuan yang ikut serta dalam pewartaan Yesus, yang menyokong perwartaan Yesus. Bentar ya.
Oke. Kemudian panjang sekali nih. Menurut keempat Injil, Maria Magdalena adalah salah seorang saksi mata peristiwa penyaliban Yesus, dan lebih lanjut juga pada penguburan Yesus berdasarkan 3 Injil sinoptik. Keempat Injil ini menyebutnya bahwa baik secara pribadi maupun bersama sejumlah perempuan lain sebagai orang yang pertama kali mendapati kubur Yesus sudah kosong. Oke ya, sebentar. Oke, kita klik di sini nih. Siapa Maria Magdalena ya? Oke, sabar, Bunda. Maria Magdalena ini berbeda dengan Ibunda Yesus. Anda coba tanya aja pendeta, kok bisa bimbingan Roh Kudus Anda salah gitu loh. Oke ya. Siapa Maria Magdalena? Nah, ini ya. Ini lihat nih. Siapa Maria Magdalena dalam Alkitab? Umat Kristen Barat mengenal Maria Magdalena sebagai seorang bla 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 atau perempuan bla 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 yang bertobat sekalipun tidak didukung Injil kanonik. Jadi Maria Magdalena di sini bukan Ibunda Yesus. Masa Anda mengatakan Ibunda Yesus sebagai orang yang begini dan seorang yang begini? Lihat dibaca nih. Maria Magdalena dengan Bunda Maria itu sosok yang berbeda. Oke nih ya, kita lihat nih. Tadi ini Maria Magdalena, sekarang kita cari Maria Ibunda Yesus, profil Maria Ibunda Yesus. Oke. Ini ya. Beda. Nah, nih saya bacakan nih. Maria, ya Maria atau dalam bahasa Aramnya Maryam, Yunani Maryam, ini Yunani juga Maryam teman-teman ya. Namanya itu jadi Maria itu adalah bahasa, nggak tahu bahasa antah berantah ya. Kalau dalam bahasa Ibrani, Aram, ini salah, ini bukan bahasa Aram ini. Ini Ibrani nih, Miriam atau Maryam. Yunani Maryam, Arab Maryam adalah ibunda Yesus Kristus menurut Alkitab Perjanjian Baru. Dan ibu dari Isa menurut Al-Quran. Bunda Maria merupakan tunangan yang kemudian menjadi istri dari Santo Yusuf di dalam kepercayaan agama Kristen. Jadi beda nih Bunda Maria nih. Nah, beda. Iya. Iya, jadi Maria dengan Maria Magdalena itu adalah sangat dua orang yang berbeda. Anda mau mengakui kesalahan Anda, mengatakan Maria Magdalena dengan Maria Ibunda Yesus adalah seorang sosok yang sama? Mau nggak mengakui kesalahan? Iya, saya mengakui kesalahan. Nah, baik. Ini terus terang, ini mungkin Maria yang lain yang dimaksud, tapi dia juga poinnya seorang ibu. Baik, tapi poinnya Anda kan, poinnya kan yang ini yang dibahas kan Yesus mati toh, bukan soal Marianya toh. Ya, enggak. Saya kan tanya tadi, kenapa di dalam Yohanes 20 ayat ke-11 sampai 15 Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Kata Anda tadi berdasarkan bimbingan Roh Kudus Anda, Maria Magdalena di situ adalah ibunda Yesus. Itu ternyata sekarang Anda ralat, betul enggak Maria Magdalena ibunda Yesus? Jawab jujur. Bukan kan? Iya, kalau ini Maria yang lain kan ada Maria 3. Iya. Kan ada Maria 3. Maria Ibu Yesus. Tapi kan ini yang Maria ini kan saya baru tahu kalau ini itu bukan Maria yang Ibu Yesus. Kan tadi perikopnya dibaca. Yesus menamakan diri pada Maria Magdalena. Nah, kalau Maria Magdalena itu dari kota dia di mana dilahirkan, Magdala. Kalau Maria, sebentar, kalau Maria ibunda Yesus di Yerusalem, bukan dari Magdala. Paham sampai di sini? Nah, paham. Nah, tapi kan poinnya ini kan saja, sebentar. Ini saja bimbingan Roh Kudus Anda salah. Baru saya benarkan loh. Baru saya ralat, Anda mengakui bahwa itu kesalahan. Bagaimana bimbingan Roh Kudus Anda salah mengenai hal yang sangat substansial? Oke, sekarang saya tanya, Bunda. Sekarang saya tanya, baik. Sekarang saya tanya. Tapi kan poinnya kan Yesus disalib. Baik. Sekarang saya tanya. Saya ulangi pertanyaan saya. Kenapa Bunda Maria Magdalena atau Maria dari Magdala tidak mengenali Yesus?
di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 15. Itu pertanyaan saya. Saya tidak Ya, membahas lagi. jawabannya sama seperti tadi, Baik. bahwa Maria dan Dasar Maria Alkitabnya mana? Dasar Alkitabnya mana? Mengatakan dia sedih, dia begini dan begono. Bu, sesedih-sedihnya orang kalau melihat contoh nih, ada di Jawa Tengah. Ini ada di Jawa Tengah, namanya Surimin. Surimin ini dianggap mati oleh keluarganya ketika ada sebuah tabrakan yang dia memakai baju partai, bajunya sama, celananya lepis, kemudian si yang tabrakan ini dibawa ke rumah si Surimin, dikuburkanlah orang yang kecelakaan ini. Keluarganya menganggap itu Surimin karena pakaian dan bajunya sama, pakaiannya pakaian partai warna merah, kemudian celananya celana lepis. Surimin ternyata lagi mancing dia. Nah, ketika sudah dimakamkan, Surimin datang. Ini si Surimin oleh keluarganya dikenali, bahkan dikatakan begini, aduh, hantu Surimin, hantu, kenal itu. Nah, ini Maria Magdalena, orang yang kenal dengan Yesus, orang yang pertama kali mengunjungi kubur Yesus, orang yang mengikuti pelayan Yesus, tidak mengenali Yesus. Kalau dia mengenali Yesus, tentunya saya dia jawab. ya, baik, silakan. Kenapa tidak mengenali Yesus berdasarkan data Alkitab, bukan berdasarkan asumsi? Anda tadi berasumsi bahwa Maria Magdalena adalah ibunda Yesus berdasarkan bimbingan Roh Kudus aja salah. Jadi harus itu saya mengacu akui. kepada ayat Alkitab. Silakan. Iya, saya akui karena saya baru tahu ternyata ini Maria Iya. yang lain. Tapi Iya. Maria yang lain ini juga menjadi saksi Yesus bahwa Yesus itu mati, hidup dan naik ke surga. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanyakan, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Dasar ayatnya di mana? Kenapa dia tidak mengenali Yesus? Itu yang saya tanyakan. Maria tidak mengenali Yesus waktu dikubur itu kan dalam konteks sekejap. Tetapi toh kenyataannya mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayatnya Maria juga ikut kok menyaksikan Yesus naik ke surga kok. Terus dia mengenali kok. Terus Yesus di ayat Maria saya kan tanya, Bunda, Maria di ayat 11 sampai 15 bahwa Yesus Bunda, itu hidup lagi. Bunda, di ayat 11 sampai 15 Maria Magdalena tidak mengenali Yesus. Yang saya tanyakan, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Enggak apa-apa. Iya, kenapa? Masalah yang saya tanyakan, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali beberapa saat di dalam ayat 11 sampai 15? Itu pertanyaan saya, kenapa? Ya, enggak apa-apa, namanya juga manusia. Enggak tahu, saya tunjukkan datanya kalau enggak tahu. Ya, ini Bun, datanya. Kan Bunda enggak tahu tuh. Ini saya tunjukkan datanya. Kalau Bunda nggak tahu kan saya kasih tahu. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus sebagaimana yang dijabarkan Al-Quran. Quran surat An-Nisa. Jangan di Al-Quran dong. Kamu kan jangan ngambil di Al-Quran. Baik, saya ambil dari Alkitab saja karena Anda tidak mau dikomparasi. Ya, kita lihat Ibu. Matius 17 ayat kedua. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Karena Yesus berubah rupa. Matius 17 ayat 2 dicatat, Markus 9 ayat kedua dicatat, lalu Yesus berubah rupa. Lukas 9:29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Ya, ada lagi ini 3 ayat nih. Sebentar. Aduh, sebentar. Aduh, ini orang deh Bu, emak-emak ini ya. Saya tunjukkan dulu ayatnya. Sabar. Claro. Markus 16 ayat 12. Perhatikan. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang di antara mereka ketika keduanya dalam perjalanan di luar kota. Nah, jadi begini, Bud. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Karena apa? Karena Yesus berubah rupa. Itu dasarnya kenapa kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus. Loh. Kemana ini? Waduh. Udahlah. Kabur.
Hmm. Udah Rahman. Kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kabur dia ya? Iya kabur. Berat bahasannya. Malah berat ini. Aku suka bahasan yang substansial semacam ini, biar mencerdaskan orang-orang Kristen yang selama ini menganggap Yesus disalib gitu loh. Betul, Aku betul. teman-teman yang merasa bosan dengan pembahasan ini, silakan, nggak apa-apa nonton yang lainnya. Jadi kita ini mengedukasi, bukan mencari viewer, bukan mencari senang-senang atau tidak, tetapi mencari domba-domba yang tersesat supaya mereka kembali ke jalan kebenaran Islam. Oke, mana ini? Karena ini ya, ini berat karena ini konsep dasar kekristenan ya, Gus. Ya, Konsep dasar kekristenan. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada Kristen. ya, Kristen muncul itu karena kematian Yesus. Penyaliban itu ketika Yesus terangkat, barulah masuk si Paulus ini membuat narasi-narasi tentang kematian Paulus ini yang dijadikan Tuhan. Di Roma 14:9, oleh sebab itu Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi kematian Yesus ini sehingga ada Tuhannya orang Kristen. Penyaliban ini adalah lambang kekristenan. Makanya mereka itu berat. iya. Halo. Ya, Erwin. Selamat pagi Erwin. Muslim apa Kristen, Win? Oh, Kristen. Oke, Pak Erwin mau diskusi atau mau curhat? Kalau mau curhat, passwordnya AA Evangelis, curhat dong, gitu ya. Kalau mau curhat, diskusi. Iya. Anda agama Muslim kan? Ya, Muslim lah. Masa saya Jadi Kristen? ngapain Anda harus buat itu judulnya? Oh, itu berarti curhat ini. Bunda Rahma, ini curhat apa mau diskusi kalau kayak gini? Kayaknya curhat atau kayak mana? Nggak pakai password lah, nggak usah mesti harus kayak gitu. Ya sudah, diskusi ya berarti ya. Iya. Baik, kalau mau diskusi, maka diskusi ya. Siap. Oh enggak, aku curhat aja, curhat. Loh, curhat. Ya, curhat. Curhat berarti waktunya cuma 3 menit ya. Oke, udah. Ya. Kenapa harus Anda buat gitu? Anda kan Muslim, ngapain harus Anda buat Yesus tidak disalib? Sorry. Nggak butuh curhat Kelamaan. Sorry ya. Nggak butuh curhat ya. Aduh. sebenarnya kan simple, mereka tinggal jawab, begini loh, kan kalian itu, sumber keimanan kalian itu kan dari Bibelmu. Nah, itu kan di Bibelmu pasti ada narasi-narasi tentang gimana Yesus hingga disalib. Itu boleh kau jelaskan, jangan curhat lah. Nah, ini Muslim pasti. Bang Moto ini. Assalamualaikum Bang Moto. Passwordnya AA Evangelis, curhat dong. Boleh, silakan. Gini ya, mau curhat kapan Boleh, materinya ditulis Astagfirullahaladzim. Aku sampai lupa tugasku, Rek. Izin mau nanya aja soalnya daku sudah selesai udah masuk daftar istilah, tinggal tanggal 16, tapi santai aja, kita pelan-pelan aja. Iya. Oke, teman-teman, mohon maaf ya. Siap. Aku di bawah aja Hah? Nggak Aku apa-apa di di bawah sini, aja. Bang. Mau diskusi nggak? Ini kalau ada kalau aku nyimak aja. Kalau mau diskusi ini ada nih Bang Erwin nih. Oh, aku mau curhat, bukan mau diskusi. Kalau curhat, sorry ya, kalau curhat ya, nggak mau Kalau curhat, diskusi. Ini ada ilmu ini, ada Bang Moto nih. Aduh, enggak. Ini aku masih nulis daftar istilah. Oh, ya udah. Nanti aku di bawah aja. Aku cuma mau menyemangati
evangelisku dari bawah dengan Ya, tap-tap siap. layar. Siap, Siap, Bang siap, Moto. siap, siap. Makasih Bang Moto. Siap, siap, abangku. Bang, Kalau mau di ternyata sini nggak apa-apa, Bang. iya. Nggak apa-apa di sini aja. Tapi aku nggak ngomong nggak enak, ntar ganggu yang lain, nggak buat yang tempat Nggak yang apa-apa, lain. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak ngomong juga, nggak apa-apa. Moto itu punya keistimewaan. Aduh, Hmm, nggak nggak ada apa-apa. bunda. Biar yang lain yang belum follow Bang Moto bisa follow gitu kan. Ah, siap. Mesin Shimizu naik, kata Zuma. Aduh, kita kasih tahu kebenaran, kasih Assalamualaikum. kepanasan. Aku mau naikin Oten. Aku di bawah aja, nggak apa-apa. Aku mau naikin Oten. Baru bangun si Cebi ini kayaknya nih. Cebi baru bangun ya. Belum Iya. bangun. Baru Belum bangun bangun. tuh hujan tuh. Hujan tuh. Oh enak banget kerja si Cebi ini. Aku mau naikin Oten aja. Tadi ada. Oh ini ada oten nih. Ya udah deh kalau gitu. Aku izin dulu soal ngetek kita takut berisik. Ini ada Oten nih. Siapa tuh? Miss Rones Khalid. Ya saya kalau baca judulnya itu ya, memang Yesus tidak disalib, itu memang. Yesus tidak disalib. Dia diselamatkan. Silakan Bunda Rahma. Ini si Selamat Jones pagi, ini, Miss. Selamat pagi, Miss. tapi di aku belum connect itu si Jones. Udah ada kok. Nggak Sudah. ada Jones. Miss Rones yang ada. Iya, tapi belum connect di aku. Udah kok. Udah naik tuh. Iya, maksudnya belum bisa diajak ngobrol. Iya belum. Dia belum buka. Masih muter-muter nih. Ya Allah. Udah turun aja dulu lah. Sinyalnya tidak mendukung di live Iya, ini. sinyalnya tidak mendukung. Si Petra ini. Si Petra kemarin perasaan udah pernah diskusi ini deh, atau bahas yang apa ya? Sering tuh dia, cuma bagusnya nggak menghujat juga gitu. Itu ada bunyi orang kerja Petra tuh itu yang mana? kan Petra yang Iya. mana? tukang kayu itu lagi kerja bukan ya? Iya, ini tetangga ini. Kalau saya memang gini. Taraf naiknya. Petra, mana Petra? Kalau nggak berilmu minimal bisa ngelucu aja deh kalau Ten. Ini kemarin diskusi sama aku si Petra ini. Sekarang sama Bunda Rahma atau Bang Moto lagi sibuk ya, silakan. Masalahnya temanya yang sama ya. Boleh. Menurut Petra. Halo Petra, selamat di Halo. tempat selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan. Ya, kita lihat judulnya ya, Yesus tidak disalib. Nah, kalau kita lihat narasi-narasi di Bible, kata kalian kan Yesus itu memang dinubuatkan untuk mati tersalib sebagai karya keselamatan kalian dari Tuhan. Tapi kalau kita kembali lagi baca, ada Bu Darni. Nah di situ Yesus Ya, itu tidak saudara ada ini. Ayo. Yesus itu tidak ikhlas gitu loh, tidak ikhlas tentang nggak kedengaran ngomong ya Ahi Nandar ngomong nggak kedengaran. Malam. Tunggu aku Nandar. Jam 10 ya, malam. Nggak kedengaran Ahi Nandar nggak kedengaran. 10. Aku Jangan lari kau. Jangan lari kau. Oh, dia lagi sibuk. Gak apa-apa. Nanti malam katanya. Jangan turunkan. Orang dia lagi di warung di bengkel ya, berisik. Dia Ayo. nanti Oke. Nah kalau kita lihat ya narasi-narasi Bible itu Yesus itu tidak ikhlas, dia tidak mau disalib loh. Dia malah kabur, lari. Dan kalau kita lihat baca nubuatan di Mazmur
Mazmur 91 itu Yesus tuh diselamatkan, nggak disalib, malah dia nonton dari jauh. Gitu ya Bang Petra ya. Coba di ini dulu deh, narasinya dulu. Datanya, Kenapa? datanya di mana? Mazmur 91. Mazmur? Jadi sudah masuk ke ini ya. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dalam lindungan Allah judul perikopnya ya. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, penangkap burung, dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di atas siang, di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ingat ketika Yesus dicobai iblis, apa kata malaikat? Sebab ada tertulis, malaikatnya akan menatang engkau sehingga kakimu pun tidak akan terantuk ke batu. Ya, inilah nubuatan yang di Mazmur ya. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur. Dan akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dia diselamatkan. Nah, ingat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia maju kemudian sujud, lalu berdoa, ya Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu di hadapanku, tetapi bukan kehendakku. Sekiranya penyaliban ini bisa lalu, jangan terjadi padaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Artinya, Yesus berserah diri, pasrah, berserah diri. Dan Muslim itu berserah diri. Nah, kemudian muncul malaikat kan, memberinya kekuatan. Nah, itu kekuatan diberi. Lalu bersiap-siap, setelah itu Yesus bersiap-siap menemui tentara Romawi dan Yudas. Coba tanggapi dulu deh. Ini Mazmur 91. Udah aku bacakan tadi. Satu perikop nih. Silakan Petra. Nah, sekarang sesuai dengan judul ya, katanya Yesus bukan disalib. Sekarang coba kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Kalau kau bawa Paulus, ya Paulus memang menyetujui kematian Yesus supaya jadi Tuhan dia. Kalau Paulus, Dengar. ngapa selalu ke Paulus? Paulus itulah yang membawa ajaran kekristenan. Konsep dasar Kristen itu dari kematian Yesus, dari penyaliban Yesus. Dikit-dikit Paulus, kenapa nggak ke Yesus? Yesus toh yang kau tuhankan. Ayolah ke Sebab Yesus. yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kata Paulus Jadi terbantahlah sudah yang kalian katakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Sangat terbantah. Oke, aku ke Paulus ya. Kita bahas Paulus. Kata Paulus di Efesus ya. Kata Paulus, aku berkata, ingat ini ya, kata-kata Paulus kepada kalian. Aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Dia berkata, jadi apa yang dia katakan itu tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Yesus atau Tuhan.
Kalau kalian menuhankan Yesus. Aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Apa yang aku katakan, aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Di tempat lain pun Yesus berkata, kalau dengan dustaku, kemuliaan Tuhan makin melimpah. Mengapa kau masih menghakimi aku? Nah ini yang kalian percaya, kata-kata dia ini seperti ini. Berdustalah. Oh, apa yang disampaikan bukan menurut apa yang difirmankan Tuhan. Makanya aku bilang, jangan mengutip kata-kata Paulus. Aku nggak percaya tuh sama Paulus. Percaya, dia suka berdusta. Terus Baru bagaimana dengan surah baru Maryam Matius 33? 27. Matius 27 ayat ayat 32. Perikopnya Yesus disalibkan. Berarti kalau kalian menyangkal bahwa Yesus tidak disalib, berarti kalian termasuk Baca nabi-nabi coba. palsu. Baca dulu bang. Matius berapa? Nah, Matius berapa? Matius 27. Kita begini. Matius 27 ayat 32. Di situ perikopnya Yesus disalibkan. Mana Matius 27:32 kita baca ya. Ketika mereka berjalan, mana? Matius 27:32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Bahkan Simon yang dipaksa untuk memikul Yesus. Ada aliran ya, Basilidean. Basilidean itu sebuah aliran di kekristenan. Itu meyakini bahwa yang disalib itu adalah Simon dari Kirene. Basilidean ini kelompok kekristenan sendiri loh. Jadi kalian sendiri betul dalam Al-Quran bahwa dalam Itu Al-Quran Bunda kan salah ada itu Bunda. Itu ini. Bunda salah itu. Kalau Simon Kirene itu cuma bantu Yesus bawa salib. Iya, ini maksudnya ada aliran di kekristenan, Bang. Dia mengatakan bahwa namanya Basilidean ya, kelompok kekristenan, sebuah aliran. Dia berkata bahwa yang disalib Bung. itu Simon dari Kirene. Bukan Islam yang bilang ya, itu kekristenan sendiri. Betul dikata di dalam Al-Quran ya bahwa Bismillahirrahmanirrahim wa maka Ini sekarang saya mau akin coba subbihalahum. itu Mereka tidak Bang Nel atau Bunda buka dan itu tidak pernah surat Maryam. membunuhnya. Melainkan tapi yang disalib ada yang diserupakan. Itu ya keterangan dalam Al-Quran. Dan memang kalian berbeda pendapat seperti di berselisih paham ini kan ya kalian itu. Terus yang diserupakan itu siapa? dengar dulu Karama. Yang diserupakan itu siapa? Saya mau tanya. Minum anggur. Capnya ia